Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, saya Ani Soraya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi atau makalah kami tentang konsep dan item laporan keuangan. Baiklah, saya penyaji 1 akan memaparkan tentang aset keuangan. Aset keuangan yaitu berbentuk kas. Yang kedua, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Yang ketiga, hak kontraktual. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lainnya. Yang kedua, untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi keuntungan. Jadi, aset keuangan adalah instrumen keuangan yang mudah menghasilkan uang seperti piutang usaha, kas, dan lain-lain. Aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, di mana yang dimaksud dengan nilai wajar yaitu nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban yang diselesaikan antara pihak yang memahami dan perkembangan untuk melakukan transaksi yang berkeinginan. Pengukuran nilai wajar tersebut, harga kuotasi di pasar aktif dianggap ada jika yang pertama, harga kuotasi tersedia dan dapat diperoleh secara rutin. Yang kedua, mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Pengertian liabilitas keuangan yaitu setiap liabilitas yang berupa 1. Kewajiban kontraktual, 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif, di mana entitas harus diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. 2. Derivatif yang akan diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Contohnya hutang dagang, hutang bank, hutang jangka panjang. Contoh dari aset keuangan ialah piutang usaha, deposito, kas, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari liabilitas keuangan adalah hutang jangka panjang, hutang pajak, dan hutang dagang. Terima kasih. Yang akan dilanjutkan oleh Dormi Fawasa Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu instrumen ekuitas. Suatu instrumen ekuitas adalah suatu kontrak yang membuktikan suatu kepentingan residual di dalam aset suatu entitas setelah dikurangkan dengan semua liabilitasnya. Selanjutnya, kas dan bank. Kas dan bank merupakan harta perusahaan yang paling liquid sehingga sangat mudah untuk diselewengkan. Setiap hari, hampir seluruh transaksi dalam perusahaan menyangkut dengan kas. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat suatu sistem yang kuat untuk mengontrol pengeluaran atau penerimaan kas dan bank. Akuntansi kas dan bank lebih dikenal dengan istilah rekonsilisasi bank. Pada umumnya, penerimaan kas dan bank dicatat di sisi debit, sedangkan pengeluaran kas bank dicatat di sisi kredit. Pengertian rekonsilisasi bank ialah proses penyesuaian informasi catatan kas antara catatan atas laporan keuangan perusahaan dan bank. Cukup sekian presentase dari kami. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.